Tahukah Anda bahwa penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dan telah mencapai 19,5 juta orang menurut data International Diabetes Federation tahun 2023? Mengejutkan, bukan? Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar kasus ini dipicu oleh kebiasaan konsumsi karbohidrat berlebih, terutama nasi putih yang menjadi makanan pokok masyarakat kita. Nasi putih memiliki indeks glikemik tinggi berkisar 70-80 yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Bagi penderita diabetes, ini berarti beban berat bagi pankreas yang sudah kesulitan memproduksi insulin atau tubuh yang resisten terhadap insulin. Penelitian dari Diabetes Care Journal menunjukkan bahwa mengganti nasi putih dengan alternatif rendah indeks glikemik dapat menurunkan kadar hemoglobin A 1C hingga 0,5% dalam 3 bulan tanpa perubahan dosis obat. Di video kali ini, Klinik 62 akan membahas 7 makanan pengganti nasi yang tidak hanya aman untuk penderita diabetes, tapi juga lezat dan mengenyangkan. Informasi ini berdasarkan penelitian ilmiah terbaru dan rekomendasi dari para ahli gizi, bukan sekadar pendapat yang tidak berdasar. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar makanan pengganti nasi apa yang sudah pernah Anda coba. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari Klinik 62. Quinoa, biji-bijian super dengan indeks glikemik rendah. Quinoa adalah biji-bijian yang berasal dari Amerika Selatan, dan kini telah menjadi alternatif nasi yang populer di seluruh dunia. Dengan indeks glikemik hanya 53, quinoa jauh lebih aman bagi penderita diabetes dibandingkan nasi putih yang indeks glikemiknya mencapai 70-80. Artinya, quinoa melepaskan gula ke dalam aliran darah dengan lebih lambat dan stabil, mencegah lonjakan kadar gula darah yang berbahaya. Yang membuat quinoa istimewa adalah kandungan protein lengkapnya. Dalam 100 gram quinoa matang, terdapat sekitar 4,4 gram protein, termasuk semua asam amino esensial yang jarang ditemukan pada biji-bijian lain. Protein ini tidak hanya membantu memperlambat penyerapan gula, tetapi juga membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi keinginan untuk ngemil di antara waktu makan. Penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi quinoa secara teratur dapat menurunkan resistensi insulin hingga 12% dalam 3 bulan. Selain itu, quinoa juga kaya akan magnesium, mineral yang berperan penting dalam metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Cara menyiapkan quinoa sangat mudah. Cuci bersih quinoa untuk menghilangkan saponin yang memberikan rasa pahit, lalu masak dengan perbandingan 1:2, 1 bagian quinoa dan 2 bagian air, selama 15-20 menit. Quinoa dapat disajikan seperti nasi sebagai pendamping lauk pauk, atau dicampur dengan sayuran untuk membuat salad yang lezat dan menyehatkan. Ubi jalar, karbohidrat kompleks kaya serat dan antioksidan. Ubi jalar mungkin terdengar mengejutkan sebagai pengganti nasi bagi penderita diabetes, mengingat rasanya yang manis. Namun, penelitian dari Journal of Medicinal Food tahun 2022 menunjukkan bahwa ubi jalar memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan nasi putih, berkisar antara 44-61 tergantung pada varietas dan cara memasaknya. Keunggulan utama ubi jalar adalah kandungan seratnya yang tinggi, mencapai 3-4 gram per 100 gram ubi. Serat ini memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan kadar glukosa yang berbahaya bagi penderita diabetes. Selain itu, ubi jalar juga kaya akan antioksidan berupa beta-karoten, vitamin C, dan antosianin, yang membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan, 2 faktor yang berperan dalam perkembangan komplikasi diabetes. Studi dari American Diabetes Association menunjukkan bahwa mengganti nasi putih dengan ubi jalar dalam diet sehari-hari dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar hemoglobin A 1C sebesar 0,3-0,4% dalam 12 minggu. Ini setara dengan efek beberapa obat antidiabetes oral, namun tanpa efek samping.
Cara terbaik menikmati ubi jalar adalah dengan memanggang atau mengukusnya, bukan digoreng. Ubi panggang atau kukus memiliki indeks glikemik lebih rendah dan tidak menambahkan lemak tidak sehat ke dalam makanan Anda. Sajikan sebagai pengganti nasi dengan lauk protein seperti ayam panggang atau ikan, ditambah sayuran hijau untuk makanan seimbang yang ramah diabetes. Beras merah, pilihan sehat dengan serat utuh. Jika Anda masih ingin menikmati sensasi makan nasi tapi dengan dampak gula darah yang lebih rendah, beras merah adalah jawabannya. Tidak seperti beras putih yang telah melalui proses penggilingan dan kehilangan sebagian besar nutrisinya, beras merah masih mempertahankan lapisan dedak dan lembaga yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Indeks glikemik beras merah hanya sekitar 50-55, jauh lebih rendah dibandingkan beras putih. Hal ini karena kandungan serat dalam beras merah mencapai 1,8 gram per 100 gram, 3 kali lipat dibandingkan beras putih. Serat ini tidak hanya memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, tetapi juga memberikan rasa kenyang lebih lama dan mendukung kesehatan pencernaan. Penelitian dari Diabetes Care Journal menunjukkan bahwa mengganti beras putih dengan beras merah dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga 16%. Bagi yang sudah menderita diabetes, konsumsi beras merah secara teratur terbukti membantu meningkatkan kontrol gula darah dan mengurangi resistensi insulin. Selain itu, beras merah juga kaya akan magnesium yang berperan penting dalam metabolisme glukosa dan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Meskipun teksturnya lebih keras dan waktu memasaknya lebih lama, manfaat beras merah bagi penderita diabetes jauh melebihi ketidaknyamanan kecil ini. Untuk hasil terbaik, rendam beras merah selama 30 menit sebelum dimasak untuk mempersingkat waktu memasak dan meningkatkan penyerapan nutrisinya. Beras merah dapat disajikan dengan berbagai lauk seperti halnya nasi putih, menjadikannya alternatif yang mudah diadaptasi dalam menu harian. Kembang kol, pengganti nasi rendah karbohidrat. Kembang kol mungkin terdengar tidak biasa sebagai pengganti nasi, tetapi popularitasnya semakin meningkat dalam komunitas diet rendah karbohidrat dan diabetes. Dengan hanya 5 gram karbohidrat per 100 gram, bandingkan dengan 28 gram pada nasi putih. Kembang kol adalah pilihan ideal bagi penderita diabetes yang ingin mengurangi asupan karbohidrat secara drastis. Selain rendah karbohidrat, kembang kol juga memiliki indeks glikemik hanya 15, yang berarti hampir tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Ini menjadikannya salah satu pengganti nasi terbaik bagi mereka yang perlu mengendalikan gula darah dengan ketat. Meskipun rendah karbohidrat, kembang kol kaya akan serat, vitamin C, K, dan berbagai antioksidan yang mendukung kesehatan sistem imun dan kardiovaskular. Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Clinical Nutrition tahun 2023 menunjukkan bahwa diet rendah karbohidrat dengan mengganti nasi menggunakan alternatif seperti kembang kol dapat menurunkan kadar hemoglobin A, 1C hingga 0,9% dalam 6 bulan. Penurunan yang sangat signifikan dan setara dengan efek beberapa obat diabetes. Cara membuat nasi kembang kol sangat mudah. Cukup parut atau proses kembang kol dalam food processor hingga menyerupai butiran nasi, lalu tumis sebentar dengan sedikit minyak zaitun dan bumbu sesuai selera. Nasi kembang kol dapat disajikan dengan berbagai lauk seperti halnya nasi biasa, memberikan tekstur yang mirip namun dengan kandungan karbohidrat yang jauh lebih rendah. Oatmeal, sarapan ideal untuk mengontrol gula darah. Oatmeal telah lama dikenal sebagai makanan sehat untuk jantung. Tetapi tahukah Anda bahwa ini juga pilihan sempurna bagi penderita diabetes? Dengan indeks glikemik sekitar 55 untuk oat instan dan lebih rendah lagi untuk oat steel cut, 42-45. Oatmeal melepaskan gula ke dalam darah secara perlahan dan stabil. Rahasia utama oatmeal terletak pada kandungan beta-glucan, serat larut yang membentuk gel di saluran pencernaan dan memperlambat penyerapan glukosa. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi 3 gram beta-glucan per hari dapat menurunkan respon gula darah postprandial hingga 30% dan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain manfaatnya untuk gula darah,
Oatmeal juga membantu menurunkan kolesterol jahat, yang sangat penting mengingat penderita diabetes memiliki risiko penyakit kardiovaskular 2 kali lipat dibandingkan orang tanpa diabetes. Studi jangka panjang menunjukkan bahwa konsumsi oatmeal secara teratur dapat menurunkan risiko komplikasi kardiovaskular pada penderita diabetes sebesar 20-30%. Untuk manfaat maksimal, pilih oat utuh atau rolled oats daripada oat instan yang telah diproses lebih lanjut dan memiliki indeks glikemik lebih tinggi. Hindari menambahkan gula atau pemanis, dan sebagai gantinya tambahkan kayu manis dan buah beri segar yang rendah gula. Oatmeal dapat disajikan untuk sarapan atau sebagai pengganti nasi dalam menu makan siang atau malam Anda. Barley atau jawawut, biji-bijian kuno kaya nutrisi. Barley atau jawawut adalah salah satu biji-bijian tertua yang dibudidayakan manusia dan memiliki profil nutrisi yang sangat menguntungkan bagi penderita diabetes. Dengan indeks glikemik hanya 28-35, barley menduduki peringkat terendah di antara semua biji-bijian, bahkan lebih rendah dari quinoa atau beras merah. Keunggulan barley terletak pada kandungan serat larut beta-glucan yang sama dengan oat, namun dalam jumlah yang lebih tinggi. Serat ini membentuk gel di saluran pencernaan yang memperlambat penyerapan gula dan meningkatkan sensitivitas insulin. Penelitian dari Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi barley secara teratur dapat menurunkan respon gula darah hingga 20-30% dan meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes tipe 2. Selain beta-glucan, barley juga kaya akan mineral penting seperti magnesium, selenium, dan mangan yang berperan dalam metabolisme glukosa dan fungsi insulin. Kandungan proteinnya yang mencapai 12 gram per 100 gram dalam bentuk kering juga membantu menstabilkan gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Barley tersedia dalam beberapa bentuk, termasuk barley utuh, houlet barley, yang paling kaya nutrisi, dan barley mutiara yang lebih cepat matang. Untuk hasil terbaik, rendam barley semalaman sebelum dimasak untuk mengurangi waktu memasak dan meningkatkan kecernaan. Barley dapat disajikan seperti nasi sebagai pendamping lauk, dibuat sup, atau dicampur dengan sayuran untuk hidangan yang lezat dan ramah diabetes. Kentang ungu, karbohidrat dengan antioksidan tinggi. Berbeda dengan kentang putih yang memiliki indeks glikemik tinggi, kentang ungu justru menawarkan alternatif yang lebih aman bagi penderita diabetes. Dengan indeks glikemik sekitar 50-55, kentang ungu memberikan energi yang lebih stabil tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Warna ungu pada kentang ini berasal dari antosianin, pigmen yang berfungsi sebagai antioksidan kuat dan memiliki sifat anti-inflamasi. Penelitian dari Journal of Agricultural and Food Chemistry menunjukkan bahwa antosianin dalam kentang ungu dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi sel-sel beta pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Selain itu, kentang ungu juga kaya akan serat, potasium, dan vitamin C yang mendukung kesehatan kardiovaskular. Faktor penting mengingat penderita diabetes memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi. Kandungan resistensi starch dalam kentang ungu yang didinginkan setelah dimasak juga berperan dalam memperlambat pencernaan karbohidrat dan meningkatkan respon insulin. Cara terbaik menyajikan kentang ungu adalah dengan mengukus atau memanggang, bukan digoreng, untuk mempertahankan indeks glikemik tetap rendah. Kentang ungu dapat disajikan sebagai pengganti nasi, dibuat pure, atau dipotong dadu, dan ditumis dengan sayuran lainnya untuk hidangan yang tidak hanya ramah diabetes tetapi juga menarik secara visual. Perlu diingat bahwa meskipun kentang ungu lebih aman dibandingkan kentang putih, porsinya tetap perlu diperhatikan. Bagi penderita diabetes disarankan untuk membatasi konsumsi kentang ungu hingga 100-150 gram dalam sekali makan, dan selalu disertai dengan protein tanpa lemak serta sayuran hijau untuk menyeimbangkan dampaknya terhadap gula darah. Nah, itulah 7 makanan pengganti nasi yang tidak hanya aman bagi penderita diabetes, tetapi juga kaya nutrisi dan cita rasa. Ingat,
Mengendalikan diabetes bukan berarti Anda harus mengorbankan kenikmatan makan atau merasa kelaparan. Dengan memilih alternatif tepat, Anda bisa tetap menikmati makanan lezat sambil menjaga gula darah dalam batas normal. Yang terpenting, lakukan perubahan secara bertahap dan selalu pantau respons tubuh Anda terhadap makanan baru. Setiap orang mungkin memiliki respons berbeda terhadap jenis karbohidrat tertentu, jadi temukan apa yang terbaik untuk tubuh Anda. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa like, share kepada keluarga dan teman yang mungkin membutuhkan informasi ini, dan subscribe ke Klinik 62 untuk konten kesehatan berkualitas lainnya. Terima kasih telah menonton.